Baik, kita mulai. Tugas-tugasnya sudah dikumpulkan ya? Sudah, Pak. Yang pertemuan ketiga yang sudah dikumpulkan, apa pertemuan yang kedua? Saya semuanya, Pak, dari 1, 2, 3 sudah ke GCR kan, Pak? Iya, iya, iya. Sudah semua ya. Oke, siap. Jadi nanti untuk yang pertemuan yang 4, saya nanti update lagi di Google Classroom. Kan itu yang pertemuan keempat masih belum saya kasih kolom tersendiri. Itu kan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini itu kan saya kasih kolom tersendiri biar nanti uh, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngupload itu tidak tidak apa? Tidak Tidak bercampur. terpisah-pisah, tidak tercampur-campur begitu. Baik, saya mulai. Pertemuan yang ketiga ini kita berbicara atau membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Artinya di sini kita nanti akan ke depan akan lebih belajar bagaimana nanti kita melakukan pembuatan NPWP atau nanti penerbitan SPT, pembuatan atau penyelesaian SPT, dan apa saja nanti yang akan didapatkan kepada kita sebagai wajib pajak ketika memang tidak apa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan, tidak membayar pajak, atau memang kita ini telat membayar pajak, atau memang kita melakukan pembayaran pajak secara lebih, atau memang ada kekurangan pajak lain. Nanti itu akan dibahas, namun tidak begitu terperinci, namun nanti di pertemuan berikutnya itu kan akan membahas lebih jelas lagi terkait dengan pajak-pajak yang berkaitan dengan pajak PPN, pajak PPH, baik itu PPH penghasilan 21 atau memang pajak impor ekspor dan lain sebagainya. Baik, kita mulai dari NPWP, nomor pokok wajib pajak. Di sini sudah punya NPWP semua apa masih belum ya? Yang maksudnya yang Saya punya tapi enggak. oh ya, gimana? Saya ada cuman enggak apa ya? Soalnya kan saya di luar negeri, jadi enggak tahu fungsinya gimana saya. Oh, oke, oke, siap. Nggak dipakai kalau di luar negeri ya. Iya, soalnya kan pajaknya bayar di luar negeri, kita nggak bayar pajak di Indonesia. Nggak tahu mungkin karena saya juga kurang tahu. Soalnya di sini syarat untuk membuka rekening itu pakai NPWP Indonesia. Jadi kalau nggak punya NPWP itu nggak bisa buka rekening di Australia. Oh ya, siap. Oke. Jadi NPWP nomor pokok wajib pajak. Jadi di sini apakah semua masyarakat, saya berbicara di Indonesia, apakah masyarakat semuanya wajib untuk memiliki NPWP? Baik. NPWP nomor pokok wajib pajak adalah suatu tanda administrasi perpajakan yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Apakah ketika kita tidak memenuhi syarat perpajakan boleh atau memang wajib untuk membuat NPWP, maka setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan itu wajib untuk membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak, karena itu adalah sebagai tanda bukti administrasi. Kalau kita kan dikatakan atau sah dikatakan sebagai penduduk warga Indonesia karena kita ini memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. Lah, kita di sini sebagai wajib pajak yang sudah
memenuhi ketentuan perpajakan, maka kita ini harus memiliki NPWP sebagai administrasi perpajakan. Nah, ketika memang di situ wajib pajak tidak memenuhi ketentuan perpajakan, itu boleh tidak memiliki dan boleh juga memiliki begitu. Karena memang di sini ketika boleh memiliki, kita memiliki NPWP tapi tidak memiliki ketentuan dalam perpajakan, itu nanti tidak perlu untuk membayar pajak yang sudah ditentukan gitu. Nah, di sini kalau kita berbicara masalah definisi adalah NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang diperuntukkan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Ini sebagai tanda pengenal sebagai identitas wajib pajak. Namun sekarang di situ karena memang ada yang namanya big data, ada memang data itu terpusat dengan nomor induk, nomor NIK, nomor induk kependudukan. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita ini tidak memiliki NPWP, kita itu sudah terlihat atau memang sudah ketahuan bahwa kita ini masuk dalam NPWP, karena di dalam NPWP itu juga mencantumkan yang namanya nomor induk kependudukan. Nah, ini adalah perkembangan yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan. Nah, ini terhadap wajib pajak juga yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor wajib pajak dikenakan sanksi. Nah, ini juga dikenakan sanksi bagi wajib pajak namun tidak mendaftarkan diri atau tidak membuat NPWP. Itu dikenakan sanksi. Contoh juga yang tidak membuat NPWP itu dengan sengaja tidak membuat NPWP itu, maka akan dikena sanksi paling singkat itu karena kayak semacam denda pidana, kayak 6 bulan minimal dan maksimal itu 6 tahun. Itu adalah salah satu sanksi pidana bagi wajib pajak ketika tidak membuat NPWP. Penghapusan NPWP. Penghapusan di NPWP ini ada beberapa ketentuan kriteria bahwa NPWP itu bisa dihapus. Diajukan permohonan penghapusan nomor wajib pajak oleh wajib pajak dan ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjek atau objek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau orang itu tidak memenuhi persyaratan subjek atau objek pajak, maka di situ bisa untuk melakukan penghapusan NPWP atau penghapusan nomor pokok wajib pajak. Nah, itu atau memang kita sudah meninggal misal, itu juga boleh mengajukan untuk melakukan penghapusan wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, wajib pajak badan likuidasi karena penghentian atau penggabungan. Nah, wajib pajak itu NPWP bisa dihapus yang pertama yaitu ketika usaha itu sudah tidak beroperasi kembali atau memang sudah kolab atau gulung tikar. Atau selain itu perusahaan itu akan melakukan akuisisi atau penggabungan. Ketika melakukan akuisisi penggabungan, maka di situ wajib pajak hanya dijadikan satu, maka diantaranya itu harus dilakukan penghapusan NPWP. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Ini ketika kita sudah menghentikan usahanya, itu bisa melakukan pengajuan permohonan penghapusan pajak. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus nomor wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Ini penting atau perlu untuk melakukan pelaporan agar di sini tidak, karena memang NPWP ketika sudah memiliki NPWP ini kan harus melakukan pelaporan atau melakukan SPT, membuat SPT pelaporan berupa SPT ke kantor pajak. Nah, makanya di sini agar kita ini tidak diberi surat atau
diantarkan surat pemberitahuan atau teguran dari KPP atau pihak yang berwenang untuk melakukan pelaporan atau pemberitahuan, maka di sini menurut Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak perlu untuk melaporkan atau memberitahukan untuk penghapusan pajak, biar di sini tidak terjadi pelapor atau peneguran terhadap wajib pajak. Padahal wajib pajak itu tidak tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak atau objek pajak, atau memang usahanya sudah berhenti, atau memang usahanya sudah bergabung, namun tidak dilakukan pelaporan, sehingga di situ pastinya oleh KPP, kantor pajak itu akan diantarkan surat, akan dikirim surat teguran agar wajib pajak itu harus melakukan pemberitahuan atau pelaporan SPT. Hanya di sini perlu untuk dilakukan pemberitahuan permohonan penghapusan pajak. Nah, ini pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi usaha, kalau kita memiliki usaha, maka wajib untuk dilakukan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Makanya saya mungkin apakah sama atau memang ada perbedaan antara NPWP dengan PKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Pak, boleh ulang Pak pertanyaannya? Apakah ada perbedaan atau memang sama antara NPWP dengan pengukuhan pengusaha kena pajak? Artinya, apakah pengukuhan pengusaha kena pajak ini akan dapat NPWP saja atau memang bagaimana? Atau memang beda tersendiri antara PKP dengan NPWP? Sama Pak. Oke, sama. Oke. Pengukuhan pengusaha kena pajak, kalau kita melihat dari artinya adalah nih. Jadi kita berbicara dulu terkait pengusaha. Apa itu usaha? Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaan menghasilkan barang atau mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud di luar daerah pabean, melakukan usaha jasa. Jadi kalau usaha itu sesuatu kegiatan yang memang itu menghasilkan sesuatu, lalu hasil dari itu diperjualbelikan atau dibuat usaha untuk menghasilkan uang. Itu adalah usaha. Pengusaha itu adalah orangnya. Lah, ketika usaha itu kita mendirikan usaha dan sesuai dengan ketentuan dalam pengukuhan pengusaha kena pajak, maka kita harus melaporkan atau mengajukan kepada KPP untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apakah sama atau berbeda dengan NPWP? Berbeda. Jadi NPWP itu sebagai identitas daripada wajib pajak. Nah, di sini PKP di sini adalah sebagai bahwa dia itu harus atau memang berhak untuk melakukan penarikan atas pajak. Misal ketika kita usaha kita bergerak di bidang kayak Indomaret, Alfamaret itu bergerak di bidang retail, maka di situ kita ketika itu ini kan ada ketentuannya. Untuk dilakukan pengukuhan pengusaha kena pajak itu omset kita atau pendapatan bruto kita selama 1 tahun melebihi dari 4,8 M.
Ketika melebihi dari 4,8 M, maka kita wajib untuk mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini juga kena sanksi ketika memang pengusaha itu tidak melakukan pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya, tadi contohnya misal karena ketika kita pengusaha itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka kita di sini wajib untuk melakukan pemungutan atas pajak. Misal kita ini bergerak di bidang retail ya, usaha kayak Indomaret, Alfamaret di Indonesia itu, lah di situ karena sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka di situ di setruk itu dibedakan antara harga dengan PPN. Kan itu setiap barang itu kan kena PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu besarannya adalah 11% ya, 11% ya, 11%. Karena sekarang dulu 10%, sekarang 11%. Nah, di situ berbeda. Nah, maka di situ boleh untuk melakukan penarikan atau pemungutan pajak terhadap pajak. Siapa yang dibebani pajak PPN itu? Ya pihak konsumen yang membeli, begitu. Pihak konsumen yang membeli. Nah, maka kita boleh untuk melakukan penarikan pajak PPN. Tetapi kalau kita tidak dikukuhkan, nah, ketika kita tidak dikukuhkan, maka kita tidak boleh menarik pajak, sehingga di situ tidak dicantumkan PPN-nya, tetapi di situ PPN-nya diinkludkan di dalam harga jualnya itu. Diinkludkan dalam harga jual. Ketika nanti kita beli misal sirup marjan seharga 30.000, maka diinkludkan di sana dalam PPN-nya. Tapi kalau memang itu kita ini dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu bisa dibedakan antara PPN-nya. Jadi 30.000 itu harganya, berarti 30.000 itu harganya, di luar itu juga nanti akan ditarik PPN. Makanya di situ kalau di perusahaan retail itu, perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu di struk itu dibedakan di bawah berapa persen PPN-nya dari harga total itu. Makanya di sini pengusaha yang sudah masuk dalam kriteria dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ini pasti akan melakukan pengukuhan. Pak, boleh bertanya? Okay. Untuk PPN yang kayak tadi Bapak Marjan gitu kan, itu kan 11% itu dari harga pembeliannya. Itu dibayarkan ke negaranya itu per bulan apa nanti nunggu setahun gitu diakumulasikan? Oke. Kalau ini kan nanti SPT untuk pembayaran itu ada per bulan. Jadi per bulan itu kalau kita bergerak di bidang usaha retail misalnya, kita harus melakukan pembayaran per bulan. Jadi nanti kayak PPN itu harus dibayar 1 bulan setelah masa berakhir. Jadi misal kita bergerak di bulan Januari. Jadi dalam Januari kita sudah melakukan penghitungan. Nah, ketika sudah mendapatkan 10 hari, tidak melebihi dari 10 hari di bulan Januari, berarti di bulan Februari pada tanggal 10, pada tanggal 10, sebelum tanggal 10 kita harus membayar pajaknya. Itu adalah pajak. Harus membayar 10 hari maksimal. Nah, untuk SPT-nya itu maksimal 20 hari dari berakhirnya bulan yang berjalan. Jadi misal kita di bulan bulan Januari, berarti kita pembayarannya adalah sebelum tanggal 10. Nah, untuk SPT-nya adalah sebelum tanggal 20. Gitu. Ya. Nanti di akhir juga ada nanti. Pak, boleh tanya, Pak? Oke. Pak, saya kemarin kan pernah nih masalah NPWP. NPWP kan yang bayar kan perusahaan. Jadi kami sudah bayar gitu. Tahu-taunya saya dapat surat
inilah tagihan gitu Pak. Sedangkan perusahaan itu sudah bayar gitu. Jadi gimana Pak cara kita itu maksudnya mau melaporkan? Oke, siap. Itu kan yang kalau PPH itu kan berdasar, itu kan suratnya dari KPP kan ya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Kita sebenarnya ketika mendapatkan itu namanya kalau di surat apa namanya di akhir nanti ada ini. Nih, ketika sampean itu pajak PPH misalnya, lah perusahaan itu kurang membayar pajak, maka dari KPP akan dikeluarkan yang namanya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar ini. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Akan kalian ini menerima surat itu. Namun di situ nanti ketika kalian atau perusahaan itu merasa sudah bayar semua, ya kan, sudah melakukan pembayaran sesuai dengan ditentukan, jadi setiap perusahaan itu sudah ditarik sesuai dengan penghitungan daripada perusahaan, maka boleh melakukan banding atau memang mendatangi KPP untuk melakukan banding. Apa nanti ketika kita melakukan banding, kita akan menghitung ulang di sana, nanti akan diverifikasi kembali, akan dihitung kembali dan disampaikan sesuai dengan penghitungan daripada perusahaan. Jadi itu harus mengajukan banding kepada KPP Pratama, itu boleh untuk melakukan banding. Namun masalahnya begini, kadang ketika kita melakukan banding kepada perusahaan, kepada KPP, itu kadang tidak selalu direspon dengan cepat, sehingga ketika kita tidak direspon dengan cepat, maka secara berlahan sanksi itu akan berjalan. Kan sanksi itu kan 2% kalau tidak salah ya, 2% dari kekurangan pajak kita itu, kekurangan pembayaran pajak itu. Nah, di situ kan per bulan hitungannya itu, ketika itu berterus-menerus tidak dilakukan respon daripada KPP, itu akan bertambah atas sanksi kita. Nah, di situ kita boleh melakukan banding, mendatangi KPP Pratama untuk melakukan verifikasi ulang, penghitungan ulang atas pajak yang terhutang. Ya, kalau menurut dari lembaga perusahaan itu bahwa sudah sesuai, dari KPP itu ada kekurangan pembayaran pajak, kan begitu. Nah, itu harus melakukan verifikasi atau banding kembali kepada KPP. Karena itu kan kadang dari KPP itu kan menghitung sendiri juga, sedangkan dari lembaganya itu juga menghitung. Lah hasil hitung itu kita bandingkan mana yang sesuai, begitu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, siap. Lah di sini kayak KPP Pratama. Lah ini ketika kita sudah maka kita harus membuat yang namanya SPT pajak. SPT pajak ini adalah surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak ini adalah merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar. Nah, SPT ini nanti dilaporkan dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak KPP Pratama atau kepada tempat yang memang sudah ditunjuk oleh direktur yang ditetapkan oleh direktur perpajakan. Surat pemberitahuan pajak ini adalah nanti yang diisi penghasilan kita. Kalau memang lembaga, badan usaha, maka itu yang diisi adalah aset kita, terus omset kita, terus apa saja yang dimiliki oleh badan usaha itu harus dilaporkan dalam SPT. Kalau memang SPT ini perorangan, maka itu hanya penghasilan kita. Jadi, misal saya bekerja di lembaga ini, lah apakah saya juga bekerja di lembaga yang lain? Ketika bekerja di lembaga yang lain, maka harus dilaporkan juga. Atau memang SPT pribadi
wajib pajak pribadi memiliki aset seperti sepeda motor atau apa, itu juga dilaporkan dalam SPT surat pemberitahuan pajak. Pak, ketentuan SPT itu gajinya berapa, Pak? Maksudnya dikenakan pajak gitu. Kalau pajak penghasilan itu di atas 4,5. Kalau kita menghitung secara per bulannya. Jadi 4,5, di atas 4,5 itu dikena pajak begitu. Jadi itu kan walaupun di bawah 4,5 atau di atas 4,5 itu tetap dilaporkan di SPT. Sehingga nanti ketika di SPT itu tidak gaji kita di bawah 4,5 itu nanti di SPT itu akan tercantum nihil untuk pembayaran pajak begitu. Tapi kalau nanti adalah kita, kalau pajak penghasilan 21 4,5, maka di situ harus membayar pajak itu nanti akan terlihat berapa besaran pajak yang harus dibayarkan. Itu akan terlihat di SPT itu. Gitu. Itu kan sesuai dengan, makanya di sini sesuai dengan lembaganya, apa saja yang dilaporkan. Kalau misal adalah usaha UMKM, maka di situ yang berkaitan dengan usaha UMKM. Itu menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Jadi di sana itu berapa persen? 0,5%. Begitu. 0,5% harus besaran dari penghasilan kita sebesar 50%, 0,5% itu harus dibayar untuk pembayaran pajak. Makanya ini disesuaikan dengan lembaga-lembaganya. Atau memang usaha itu bergerak di bidang impor ekspor gitu. Baik. Lanjut ya. Nah, ini fungsi SPT. Fungsi SPT ini bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang apa yang akan dilaporkan, tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan dan pemotongan lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun. Ini adalah SPT ini fungsinya untuk melaporkan terkait pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilaksanakan. Ini ketika kita sudah membayar atau melunaskan, ini sebagai pemberitahuan bahwa kita ini sudah melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap hutang pajak kita. Nah, SPT ini juga sebagai pelaporan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Ini nanti akan dilaporkan apakah ini masuk dalam objek pajak atau bukan objek pajak. Misal di SPT itu juga kita melaporkan objek pajak, misal penghasilan kita. Nah, PPh 21 misal. Lah, yang bukan objek pajak kita juga dilaporkan seperti apa? Misal kita ini mendapatkan dana BPJS, kartu ketenaga dana pensiun misal, itu kan sudah tidak kena pajak. Itu juga masuk bukan kena pajak. Itu semuanya dilaporkan di dalamnya. Terus juga harta dan kewajiban, semuanya juga dilaporkan di dalam SPT. Harta kita berapa, hutang kita atau kewajiban kita itu juga harus dilaporkan dalam SPT. Makanya di situ semuanya akan ketahuan nanti dalam pelaporan SPT itu. Yang selanjutnya itu pembayaran dari potongan atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lainnya masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah isi atau memang yang akan dilaporkan di dalam SPT. Nah, karena di sini di dalam pelaporan SPT itu akan ketahuan semua atas penghasilannya, terus harta kekayaan kita, terus objek yang bukan objek pajak, terus hutang kita berapa, terus aset kita berupa motor, kendaraan dan lain sebagainya, itu juga akan dilaporkan di dalam SPT ini. Kalau misal lembaga, misal pembuatan SPT lembaga, maka di situ semua aset, kekayaan, kas, terus arus kas, semuanya peralatan yang ada di dalam perusahaan itu, di lembaga itu harus dilaporkan juga.
Ini batas waktu penyampaian SPT. Nah, sebenarnya di dalam penyampaian SPT ini juga memiliki batas waktu. Lah ketika memang kita tidak melaporkan SPT kita yang sudah disesuaikan atau ditentukan di dalam perundang-undangan, maka yang bersangkutan lembaga atau wajib pajak itu juga akan dikena sanksi. Nah, di sini batasnya berapa? Jadi untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus SPT masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikut setelah nah, ini kan ada yang namanya SPT masa, ada SPT tahunan. SPT masa itu adalah surat pemberitahuan yang dilakukan per bulan atau waktu yang sudah ditentukan, misal 3 bulan sekali. Nah, ini per bulan. Nah, itu adalah pemberitahuan masa, SPT masa. Ada juga SPT tahunan. SPT tahunan itu disampaikan dalam 1 tahun. Ketika SPT masa itu disampaikan per bulan, maka paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Tadi dicontohkan ketika di bulan Februari, di bulan Januari, lah di bulan misal bulan Januari nih, lah setelah itu di bulan Februari maksimal sebelum tanggal 20 SPT itu sudah disampaikan. Ini khusus untuk SPT masa PPN, kalau PPN ini itu disampaikan paling lama itu adalah sebelum berakhir bulan. Jadi sebelum akhir bulan Februari. Ya, kalau ini melaporkan di bulan Januari, sebelum akhir bulan Februari itu harus dilaporkan PPN-nya. Ketika melompat, maka di situ dikena sanksi. Ada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, ini ketika SPT tahunan itu disampaikan atau dilaporkan paling lama 3 bulan. Berarti kalau Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, di bulan Maret itu harus selesai, maksimal harus selesai dilaporkan atau disampaikan. Ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau wajib pajak badan, surat pemberitahuan pajak penghasilan, wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun masa pajak. Makanya di sini ada perbedaan bulan antara SPT bagi wajib pajak pribadi, SPT wajib pajak badan. Kalau SPT wajib pajak pribadi itu harus disampaikan paling lama 3 bulan dari berakhirnya masa akhir tahun. Kalau badan itu paling lama 4 bulan dari berakhirnya masa akhir tahun. Ini adalah perbedaan. Namun ketika di sini tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT, maka di situ akan dikena sanksi. Nah, sanksi terlambatnya tidak menyampaikan SPT. Ini sebenarnya sanksi berupa sanksi administrasi bagi wajib pajak tidak menyampaikan atau tidak melaporkan SPT, atau memang kita terlambat untuk melaporkan SPT kita. Ini adalah ketika kita tidak melaporkan PPN kita, nah, pemberitahuan masa PPN kita. PPN kan kalau pemberitahuan masa itu kan bulanan. Kalau PPN itu berarti tidak melampaui bulan. Nah, ketika itu melampaui bulan, maka itu kena sanksi 500.000. Nah, itu kena 100.000 kepada SPT masa pajak lainnya. Ini 100.000. Nah, ini adalah tidak menyampaikan SPT tahunan itu kena sanksi 1 juta. SPT tahunan bagi pajak penghasilan badan itu kena 1 juta. Untuk pribadi juga kena 1 juta. Ini adalah sanksi bagi wajib pajak ketika tidak melaporkan atau tidak menyampaikan SPT. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini merupakan bukti bahwa kita sudah membayar hutang pajak. Itu adalah sebagai bukti kita untuk melakukan pembayaran pajak. Ini adalah surat setoran pajak. Fungsinya apa? SSP ini adalah sebagai bukti
tadi itu penyaluran pajak dan tempat pembayaran pajak di mana? Nah, yaitu adalah bank yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan atau kantor pos. Itu boleh kita melakukan pembayaran pajak di bank yang sudah ditentukan dengan kantor pos. Lah nanti ketika kita sudah bayar atas hutang pajak kita, maka di sini kita akan mendapatkan yang namanya SSP atau surat setoran pajak. Nah, ini terakhir jenis-jenis ketetapan pajak. Jadi ketika kita misal tadi yang disampaikan bahwa kita ini sudah bayar pajak, namun kita ini dapat dirasa kurang bayar pajak kita. Nah, jadi kita akan mendapatkan yang namanya surat ketetapan pajak kurang bayar. Dari siapa? Dari kantor KPP, kantor pelayanan pajak Pratama. Ketika kita kurang bayar atas hutang pajak kita. Namun tadi disampaikan ketika kita merasa sudah lunas atau memang merasa tidak kurang atas bayar pajak kita, maka kita harus melakukan banding atau melapor kembali kepada pihak KPP Pratama, sehingga di situ kita akan melakukan perbandingan atau penghitungan ulang atas wajib pajak yang kita bebankan. Lah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Di sini misal kalau kurang bayar tambahan, kita ini sudah bayar, nah kan, dan kita sudah bayar tetapi kita ini masih kurang. Nah, itu akan mendapatkan SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, kalau kita ini kelebihan bayar, maka kita akan mendapatkan surat ketetapan pajak kelebihan bayar atau SKPLB. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dibayarkan. Terakhir adalah SKPN. SKPN ini surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil ketika kita sudah melakukan penyetoran pajak atau surat pemberitahuan atas pajak kita, dan kita ini sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan dengan SPT kita, maka ini akan diterbitkan yang namanya surat ketetapan pajak nihil atau surat SKPN, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Berarti ini sama, tidak ada hutang atau tidak ada kelebihan. Nah, ini adalah surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak itu ketika kita tidak melakukan atau tidak membayar pajak secara sengaja, maka di situ kita akan mendapatkan yang namanya surat tagihan pajak dari KPP. Dan surat tagihan pajak itu nanti biasanya akan dibarengkan dengan sanksi administrasi kita. Kalau kita ini sudah melewati masa pembayaran pajak. Nah, kan kalau pembayaran pajak itu kan bervariasi. Kalau memang pajak itu rata-rata adalah 10 hari setelah bulan sebelumnya itu harus selesai pembayaran pajak. Tetapi kalau melebihi itu maka kita kena sanksi administrasi. Berapa sanksi administrasinya? Itu adalah 2% yang dihitung per bulan. Itu adalah merupakan sanksi bagi wajib pajak ketika tidak melakukan pembayaran pajak. Mungkin itu karena ini sudah selesai, ada mungkin pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, biar diganti oleh apa? Untuk materi minggu kemarin dan sekarang di-share ya Pak, mohon di-share. Terima kasih. PPT-nya ya? Iya. Oh, oke, siap-siap. Nanti saya kirim. Minggu kemarin juga ya Pak. Terima kasih. Oke, siap-siap. Saya nanti akan kirim. Mungkin nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada Pak, Tidak, jelas. Oke, siap. Biar nanti dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Mata kuliah apa? Miss Nia nanti ya? Iya, Miss Nia. Karena waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian. Kita ketemu minggu depan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.